Modal 200.000, omzet 200 juta rupiah per bulan. Kisah nyata ibu rumah tangga yang bikin bisnis camilan meledak. Kisah kali ini datang dari seorang ibu rumah tangga yang memulai bisnis camilan dari modal hanya 200.000 rupiah dan kini mencapai omzet ratusan juta per bulan. Yuk kita gali intinya apa yang bisa kita pelajari dan bagaimana kita bisa memasukkan pelajaran itu ke dalam bisnis atau kehidupan kita. Bagian 1, awal mula modal dan ide. Kita mulai dengan titik nol. Ibu ini sebut saja namanya Siti. Beliau memulai sebagai ibu rumah tangga biasa di sebuah kota kecil. Dia tidak datang dari latar belakang bisnis yang besar, tidak punya koneksi hebat, dan jelas tidak punya modal besar. Dia hanya punya sekitar 200.000 rupiah sebagai modal awal untuk mencoba bisnis camilan. Apa yang ia lakukan? Ia memperhatikan kebiasaan sehari-hari. Saat membeli oleh-oleh camilan untuk teman-teman, muncul ide bahwa jika dibungkus dan dijual, bisa jadi peluang. Dari ide sederhana itu, dia bersama suami membeli bahan baku misalnya makaroni kering, bumbu penyedap, kemasan, dan mulai menjual camilan mereka. Pelajaran pentingnya adalah modal kecil bukan halangan untuk mulai. Ide bisnis bisa datang dari kebiasaan sehari-hari atau celah yang mudah dilihat. Waktu untuk bereksperimen mulai kecil, pelajari dulu. Bagian 2, strategi pertumbuhan, endorsement, dan konsistensi. Nah, begitu bisnis mulai berjalan, pertumbuhan datang lewat 2 strategi utama, endorsement dan konsistensi produk. Pertama, beberapa bulan setelah mulai, Siti mendapatkan bantuan dari seorang influencer untuk mempromosikan produk camilannya. Hasilnya luar biasa. Dari seminggu penjualan sekitar 10 kg, naik hingga 70 kg per minggu. Kedua, dari segi produk sendiri, kunci agar konsumen tetap setia adalah rasa yang konsisten. Kalau konsumen sudah tahu rasa produk kita dan tidak berubah, mereka cenderung tidak pindah ke pesaing. Dia juga selalu mendengarkan permintaan konsumen, apa yang ingin mereka, bagaimana kemasan, bagaimana rasa baru, dan terus berinovasi sambil menjaga kualitas. Pelajaran pentingnya adalah growth bisa dipercepat dengan kerjasama atau endorsement yang tepat. Produk yang bagus saja tak cukup. Konsistensi penting agar reputasi dan kepercayaan terbentuk. Customer feedback jangan diabaikan. Dengarkan pasar. Bagian 3, hasil dan skala bisnis. Kita sekarang lihat hasilnya. Dari modal 200.000 rupiah, dalam waktu kurang dari setahun, Siti mencatat penjualan hingga 1 kuintal per hari dan omzet sekitar 200–250 juta rupiah per bulan. Selain itu, bisnisnya telah memiliki agen di berbagai kota besar. Dan meskipun banyak pesaing muncul, bisnis tetap eksis karena pondasi yang kuat. Pelajaran pentingnya adalah skala bisnis bisa terjadi bila kita sudah menguasai model dan memiliki sistem yang bisa diperbanyak seperti agen, reseller, cabang. Keberhasilan bukan hanya soal angka besar, tapi soal keberlanjutan. Meski ada naik turun, yang penting tetap on track. Bayangkan bukan hanya menjual, tapi main scale apa yang sudah terbukti berhasil. Bagian 4, praktik untuk kamu. 3 langkah yang bisa kamu terapkan. Sekarang saya bawakan ke 3 langkah praktis yang bisa kamu terapkan, terlepas dari jenis bisnis atau pekerjaanmu. Langkah 1, mulai dengan apa yang ada. Kamu tidak harus tunggu modal besar. Mulai dari apa yang kamu bisa. Identifikasi ide kecil yang bisa diuji. Siti mulai dengan 200.000. Yang penting, mulai. Langkah 2, bangun keunggulan yang sederhana tapi kuat. Biar bisnis kamu punya pondasi produksi bagus, pelayanan bagus, konsistensi. Pastikan orang tahu apa yang spesial dari produk atau layananmu. Langkah 3, siapkan sistem agar bisa diperluas setelah mulai stabil. Pikirkan skala. Apakah lewat agen, reseller, online?
Kemitraan jangan hanya puas cukup baik, tapi pikirkan bisa lebih besar. Penutup dan kesimpulan, Sobat Entrepreneur, itulah kisah motivasi dari Siti yang memulai dari modal kecil dengan ide sederhana dan tumbuh menjadi bisnis yang besar. Semoga ini menginspirasi kamu untuk berani mulai, konsisten bekerja, dan tidak takut untuk mengembangkan. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan konten motivasi berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, apa ide bisnismu yang siap kamu mulai dengan modal kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, mimpi besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten, terus maju, dan sukses buat kita semua.